Akini ndak. Hadis nampak tamu dikaji di majelisnya. Aina Allah. Di mana Allah? Allah duduk di atas aras. Siapa saja nan indak meyakini Allah duduk di atas aras, makonyo kafir. Itulah maka orang banyak heran. Banyak orang bertanya-tanya. Kan beberapa bulanan lalu, beberapa tahunan lalu ada video viral. Perti firqah dhalla, NU firqah dhalla, Muhammadiyah firqah dhalla, Abdul Somad bodoh. De apa didollah-dollah kanyo iko? De iko perti menyawi Allah maujud bila makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditangkap di tengah lalang. Dari bunyi sambutan salam, condo uang tak dapat lomang. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ambo sampai ke Mesir tanggal 5 September tahun 1998. Nah, menjapui Ambo ke airport internasional Kairo itu alumni Islamic Center Al-Hidayah. Namanya kami memanggil tidak ada nyobi namo, kami membawainya Ontuo Cuma Wardi. Adanya Tiboi kok Ustadz Mawardi, alumni Islamic Center. Sesudah itu Ambo pun dibawalah ke KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Waktu itu Ustadz Sahrul Aidi sedang di Makkah Al-Mukarramah umroh bersama Ustadz Edi Amran. Ustadz Edi Amran tak lama sesudah itu balik ke Kairo. Kami membawinya Edi Walak. Walak itu kalau bahasa Mesirnya budak ketek. Jadi orang Mesir kalau nampaknya budak ketek, ya walak, ya walak. Nah, jadi dia selalu menyobi asal nampak budak ketek, walak, jadi sebut Edi Walak. Walaupun kininya lah jadi Buya Godang, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan, yang menyumbang 1 juta tadi. 2 juta semua orang rumah. Nah itu. Lalu kemudian Ustadz Sahrul Aidi sama orang kau balik dari umroh, barulah hambo bersuah. Jadi hambo dulu sampai ke Kairo, baru orang tu balik dari Mokkah. Ustadz Sahrul Aidi kok di Mesir dulu inyo tukang bagi-bagi ayam. Jadi banyaklah orang mendokek kenyo, sebab kalau dokek kenyo awak dapat ayam. Entah dari mananya dapat, Allahu a'lam. Jadi rupanya dari dulu kalau apa yang awak buat dulu sampai kini terus. Jadi waktu di Mesir dulu nyom bagi ayam, kini yang orang kau inyo membagi-bagi rusunawa.
Aduh, pesantren di Kuntu udah dapet, pesantren Darussalam Buya Alaidin dapet. Kabarnya akan dibangun Pulau Rusunawa kok di balik dinding kok. Nya ndak ada ucito, amba doang ngaunya ucito sama Buya Abdi tadi. Mudah-mudahan terwujud insyaallah. Lalu kemudian tahun 1999, setahun sesudah itu barulah datang mahasiswa baru. Yang datang itu namanya Ustadz Mas Riyadi Hasan, orang dari Danau Biandang Island, Pulau Biandang. Waktu itu kami sumah, ambo sumah saminyo, kenangan kami tinggal di rumah ndak ada kulkas. Nah, jadi ikan tuh diboli, dikasih garam, dijemur supaya indak busuk. Besok pagi ditengok rupanya lah berulat. Kini nyala jadi Buya Godang, Ketua Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Nah, ini pun menyumbang juga 1 juta tadi. Tahun 1999 itu datang jo anak baru, 2 orang, yang satu pesawat, satu namanya Iswadi Muhammad Yazid, kinilah jadi Dr. Iswadi Muhammad Yazid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pelalawan. Itu pun menyumbang jo 1 juta tadi. Akan ditambah. Nang surang lagi sampai ke Kairo, bongkak matonyo, mana nih? Namanya Zulkifli, orang Pangkalan Kerinci. Adonya tibo, ado, alun membawa 1 juta. Lalu kemudian ada orang alumni, itu nama sabit tadi itu alumni Islamic Center dan nama Buswo di Kairo. Ada orang alumni juga, kalau nyo datang ke sekretariat kami, itu bukan main sonang hati awak. Sebab apa? Sebabnya selalu membawa kangkung. Nggak ada kangkung di Kairo, nggak tumbuh kangkung, tapi di asrama itu nyetanam kangkung. Itu cubu sihat. Bosleo kami makan kalau nyetibo. Jadi nan ambo sobi namo-namo tadi itu nan ambo kenal di Kairo, dan setelah ambo pikirkan, ndak ada seorang pun alumni Islamik kona membuat ambo pernah sakit hati. Jadi kalau awak ingin tetap datang pertemuan alumni, kenanglah kenangan masa lalu. Itu yang membuat hati awak tetap pada mahabbah. Jangan awak pandang kini. Sebab kalau awak pandang kini, mungkin hati awak sakit. Tengok motornya lebih bau, sakit hati awak. Bininya bau loh, sakit. Itu jadi kenangan masa lalu itulah membuat awak tetap dalam ikatan. Mudah-mudahan kita semua punya masa lalu yang baik-baik. Jadi kalau ditanya, "De apa Ustadz Somad itu sampai 3 kali datang ke Islamic Center?" Sebab ndak ada orang Islamic Center kona menyakitkan hati aku. Itulah membuat kamu datang. Jatuh tepuk tangan dulu, kok masih panjang lagi. Adalah orang mengundang Ustaz Somad, iko ada orang bukan baru mengundang. Siapanya? Pejabat. Siapa namanya? Namanya Pak Pulan. Kata Mbok Sabik kayaknya jadwal lambo penuh. Di apa? Dulu waktu orang ke SMR balik membawa proposal ke kantor gubernur. Apa katanya? Kita tidak perlu pada alumni Azhar. Kata ambo cari ustaz lain, ambo tidak datang. Oh kalau gitu Ustaz Somad kau pendendam. Ambo tidak dendam, cuma ambo ingat. Awak perlu ingat supaya jangan sampai awak masuk ke lubang nan samo 2 kali. Sebab hanya keledai dungu yang mau masuk ke dalam lubang yang sama. Ceramah ambo kok indak sodonya perlu diambil. Yang iko mungkin tidak perlu diambil. Tapi kita perlu mengingat-ingat. Siapa orangnya? Tidak perlu sebut nama. Menjaga kode etik jurnalistik. Ambo kan bangkit haji. Jadi waktu akan bangkit haji iko, sebelah tangannya memegang kitab,
sebab hendaklah mulaikan ujian. Sebelah tangannya memasakkan ayam yang akan ambo bawa esok pagi masuk ke kapal Wadi Nil, 2 hari 2 malam naik kapal menyeberang Laut Merah menuju Jeddah. Tangan sebelah membaca buku, sebelah kanan memasak. Sampai kini masih terbayang ambo di jendelanya memasak di asrama Hayatul Ighasah Islamiyah Al-Islamiyah. Kami sumah 3 bulan, tahun bulan Juli, Agustus, September. Rumah tempat kami tinggal tu 3 kamar. Kamar iko ambo sama Ustad Misran Agus Mar. Kamar niko 2 orang, 1 orang Thailand dan seorang lagi orang dari Moro, Filipina. Namanya Asnawi. Ambo sampai kini ingat Asnawi ko, sebab Asnawi ko pernah menawarkan adiknya kampung. Anta turid ukhti gitu. Kata ambo anzur surah. Mau tengok gambar, godang enggak jadi. Nangkama ko orang Patani dan seorang orang Thailand. Nangkama tengah ko setiap ambo jago jam 2 malam ke toilet, ambo tengok kamar kau mati lampu, kamar kau hidup lampu, nyembak baca buku. Jadi di kamarnya membaca buku sambil memasak membaca buku. Itulah Buya Haji Muhammad Abdi LCF. Anak Riau waktu itu 75 orang. Satu-satunya anak Riau yang nilainya very good, best, very good, jayid jiddan bahasa Arabnya, itu cuma Buya Muhammad Abdi Sur. Dan lain tuh sebatas-batas yo sulasi mujarad tadi lah. Jadi nilai di Azhar kok nam paling tinggi mumtaz, excellent. Di bawah mumtaz kok jayid jiddan, very good. Di bawah jayid jiddan kok jayid. Di bawah jayid kok makbul. Makbul kau yang paling rendah, maka disebut makbul indallah. Sebab uang makbul kau tidak bisa S2. Ini ditimo di sisi Allah aja. Di pasca tidak ditimo. Ambo cuma ingin bercerita kepada alumni bahwa orang-orang Islamic Center iko hatinya baik dan prestasinya luar biasa. Ambo paham bahwa ambo bercerita iko kan sekedar di depan alumni nan tibo, nan dak tibo, nan anak-anak santri mereka bisa mengulang ceramah ambo ko. Sebab ceramah iko tidak hanya sekedar didongau di siko, beko pulang bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Perlu membalik memori awak 20 tahun yang lalu. Ambo memori nan ambo putau tadi dari 98 kini 2022. Berarti berapa tahun? 20 sampai tahunan lama. Perlu awak refresh, awak segarkan kembali. Sebenarnya Ustadz Sarul Aidi tadi wakatunya menyabi daraba yadribu darban daribun madrubun idrib latadrib madrabun midrabun itu ingin awak kembali ke masa lalu. Cuma kadang pemilihan kata iko bagi awak daraba yadribu itu biasa. Tapi bagi orang yang mencari-cari kesalahan pesantren, inilah mengapa alumni pesantren ini radikal. Dek apa? Dek kata nan pilih daraba yadribu. Mengapa tidak dipilih kata tabarro'a ya tabarro'u? Apa mesti daraba yadribu? Dek apa? Dek awak selalu menyebut daraba Zaidun Amron. Daraba Zaidun Amron. Jadi memang berbuati lah awak ke Amran kan. Dari dulu kono pukul. Ustaz, dek apa Amron ko dari dulu kono pukul dan Zaidun selalu memukul? Dijawablah di Ustaz ko, rupanya dek Amron ko mencuri uau Daud. Daud tu dulu uaunya 2. Lalu kemudian dicuri dek Amron, maka tinggal 1. Daud. Itulah makanya dipukul tiap hari dek Zaidun. Awak dulu ndak mau bertanya ke Buya, apa dalilnya Buya?
kini kan sedang keren kok. Sikit-sikit tanya, mana dalilnya? Awak dulu kalau dikasih penjelasan contoh itu, awak sami'na wa ata'na. Jangan bertanya-tanya. Sebab banyak tanya kau Bani Israel. Bertanya kau masuk neraka. Kini sodo amalan-amalan awak dipersoalkan de orang. Betul? Ambo sampai tadi disambut dengan pencak silat. Usahakan Ustaz Somad tiba jam 7.30 sebab iko akan ada disambut dengan pencak silat. Rasanya Nabi Muhammad di Madinah tidak ada disambut pencak silat. Iko pencak silat kau bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ngembesilat masuk neraka, 6 datang masuk neraka, ketua panitia paling angin nerakanya. Padahal kalau cara pandangnya al-aslu fil asya al-ibahah, selamanya indah ada dalil yang mengharamkannya, maka alhamdulillah anak-anak muda awak terus, anak-anak muda santri-santri Islamic Center akan terus bersilat insyaallah. Amin. Ambo yakin dan percaya setelah direkam nanti video ambo disambut dengan pencak silat tadi, insyaallah berkuranglah orang nan membuli-buli ambo di internet. Sebab nanti akan ada komen di TikTok, bully Abdul Somad akan patah lehermu gitu. Karena pesilat-pesilat yang tangguh tadi insyaallah. Mudah-mudahan anak muda awak bersilat. Kalau ambo, Ustaz Somad bisa bersilat, ambo sebatas bersilat lidah. Anak muda kini sibuk dengan narkoba, pacaran, LGBT, aliran sesat, main biliar. Walaupun sekedar main-main, lama-lama ke judi, main gaple. Walaupun main-main, lama-lama melalaikan sholat. Tapi santri Islamic Center Al-Hidayah disibukkan dengan silat. Badannya sehat, ototnya kuat, dan siap membela alim ulama insyaallah. Amin ya rabbal. Sesudah itu ambo dibawa berziarah ke makam Abuya Syekh Haji Bakhtiar Daud. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Berziarah pun juga dipermasalahkan kini. Kenapa mesti ziarah? Nanti foto ambo ziarah tadi diupload, Abdul Somad penyembah kubur. Padahal awak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Mengingatkan kita bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Buya masih dikirimkan Al-Fatihah sampai hari ini. Murid-muridnya mengajar ke seluruh penjuru negeri, mengalir pahalanya sampai hari ini. Abdul Somad 2 hari tidak update status, uang lalu lupa. Jadi sebenarnya berziarah adalah mengingatkan kita. Dulu kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Ala fazuruha. Tapi kini berziarahlah. Itulah maka mau datang berziarah kubur tadi. Ziarah kubur yang pertama mengingatkan bahwa Abdul Somad akan menghadap Allah. Ziarah kubur yang kedua bahwa ambo tetap ingin menyambung silaturahim ke Buya walaupun beliau sudah menghadap rahmat dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Ustaz baca tadi? Ambo baca napa yang dibaca oleh Buya Muhammad Abdi. Beliau membaca Al-Fatihah, ambo ikut. Beliau baca Qul Huwallah, ambo ikut. Beliau baca Qul bil Falaq, Qul bin Nas, ambo ikut. Beliau bertahlil afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ambo ikut. Sesudah itu beliau meminta ambo berdoa. Ambo pun membaca doa. Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu. Sampaikanlah pahala bacaan yang kami baca iko ya Allah. Min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wal muawwidhataini wa mahallalnahu. Fatihah, Qul Huwallah, muawwidhataini, Qur'an Falaq dengan Qur'an bin Nas, wa mahallalnahu, dan tahlil dan kami baca ilal marhum syaikhina al-fadil Abuya Bakhtiar Daud wa zawjih wa usulihi wa furu'ihi, usulihi ke atas, furu'ihi ke bawah. Lalu kemudian ambo membaca doa. Kira-kira
Fatihah nan ambo baca tadi itu sampai apa ndak sampai? Kini dipermasalahkan membaca tidak sampai. Dan yang paling masalahnya diambil pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Jadi orang nan indak kue pondasinya mulai goyang-goyang, kecuali alumni Islamic Center Al-Hidayah. Sebab alumni Islamic Center itu seperti pokok kayu, kata Allah dalam Quran, syajaratin thayyibah, kasyajaratin thayyibah, seperti pokok kayu yang kokoh, asluha sabitun, akarnya menancap ke tanah, wa far'uha fis sama, dan cabang pucuknya ke langit. Akarnya ke tanah, pucuknya ke langit. Datang pun angin puting beliung, dia tak akan tercabut. Itu kalau alumni Islamic Center Al-Hidayah. Tapi kalau tak pernah belajar di pondok, contoh apa? Ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Kemana air deras, ke situnya kan anyui. Pokok apa tuh? Enceng gondok. Itulah yang banyak kini. Tonton di radio, tidak sampai Fatihah. Tonton di TV, tidak sampai Fatihah. Tonton di YouTube, tidak sampai Fatihah. Hari pertama nyo bingung, hari kedua inyo pula menceramahi orang bahwa Fatihah tidak sampai. Padahal joleh, bukalah kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, ditulis oleh Imam An-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, imam godang dalam mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676. Mudah mengeknya 676. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatamul Qur'ana, kalau dibaca sekhatam Quran kullahu, sodonya 30 juz, kana hasanan, mako elok. Yang menyebut itu siapa? Imam Syafi'i. Yang meriwayatkan siapa? Imam Nawawi. Dari imam-imam sampai ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang berkata, wa qala Syafi'iyu, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkannya Quran 30 juz, kullahu, sodonya dibaca dari juz awal sampai akhir, kana hasanan, mako elok. Jadi sebenarnya pertemuan alumni ini sebenarnya semakin menguatkan lagi awak yang selama iko di Islamic Center Al-Hidayah Kampar memang dibina dalam fikih mazhab Syafi'i. Karena luar biasa kini anginnya kencang, puting beliung, karangnya tajam, maka kapal iko kalau tidak kue-kue awak pecah di tengah jalan. Mudah-mudahan sampai hari akhir awak tetap dalam ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang disampaikan Buya Muhammad Abdi tadi, dan menyatukan awak adalah al-mahabbah, kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Ambo yakin dan percaya sodo alumni ko mengasihi dan menyayangi Ambo Abdul Somad. Walaupun Ambo indak tamat, tidak pernah belajar, tapi hati Ambo terikat karena kasih sayang dengan alumni-alumni semasa di Mesir. Balik ke siko, Ambo berjumpa lagi dengan alumni-alumni yang banyak. Orang yang membela Ambo di pengadilan, dari mulai pengadilan tingkat kabupaten sampai ke provinsi, sampai ke Mahkamah Agung. Ambo tidak paham hukum konvensional. Nah, membela Ambo itu pengacara. Pengacara itu alumni dari Islamic Center. Tunggu lu, namanya namanya Ustadz Hasan Basri SHMH. Aduh, tapi jangan selesai acara kau tanya apa masalah Ustadznya. Tolong jangan ceritakan bu ya, aku tahu bawa aja. Masya Allah, tabarakallah. Selama itu ambo tahu bapak ko kabak kesra provinsi. Tadi begitunya menyampaikan sambutan berapi-api, uponyo dapet itu dari muhadharah. Ketua OSIS uponya dulu, angkatan 6 petamu, Ustadz Zulkifli Syukur. Jadi artinya apa?
adik-adik alumni-alumni yang sudah tamat maupun yang sedang belajar di pondok pesantren sudah nampak mau jadi apa ke depan. Beda dengan pesantren yang baru berdiri atau alumninya belum berkiprah, itu bingung. Nanti kami kok jadi apa? Tapi kalau kita alhamdulillah, ambo waktu pertama balik dari Mesir tahun 2022, kini 2022, ambo balik 2002, 20 tahun yang lalu. Ambo balik, ambo tengok-tengok lah alumni-alumni. Ada satu alumni berkain saung, pakai kain sarung, pakai sorban, pakai peci, ceramah ke masjid. Dalam hati ambo, ndak menarik kalau awak jadi ustaz. Memang musuh umur-umur segitu, umur-umur 23, 24, 25, ini lebih melihat penampilan. Jadi waktu itu alumni Azhar yang paling keren, tidak pakai peci, tidak pakai sorban, tidak pakai koko, pakai celana panjang, baju masuk ke dalam, dan di bank. Itulah Ustadz Samsul Aidi. Jadi memang cita-cita waktu itu ingin kalau bisa balik namo Abdul Somad LCMA kerja di bank syariah. Menarik. Sebab apa? Sebab ada contoh awak di atas. Beliau kakak kelas ambo 2 kali. Pertama di Mesir, inyo ke Mesir, ambo kau jauh ke Mesir, rupanya nyolah balik. Ambo dengar berita Ustaz Samsul Aidi di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ambo masuk UKM, ambo tanya-tanya, ada Ustaz Samsul Aidi di UKM. Nyolah balik, kemana? BSM, Bank Syariah Mandiri. Dan waktu ambo ceramah di BSM, rupanya pun tidak di BSM lagi. Di Siko barulah kami bertemu. Jadi adik-adik mau jadi apapun bisa. Mau jadi pengacara, ada. Mau jadi kabak kesra, ada. Mau jadi pimpinan pondok pesantren, ada. TGS, Tuan Guru Saidul. Ambo datang ke sana. Ambo lah datang 2 kali ke pesantren. Datang pertama sama bupati. Dijanjikan dek bupati, ini jalan nanti kami aspal. Gitu. Datang kedua, masih tanah liat gitu. Masya Allah. Tuan Guru Saidul, awak bangga pada Tuan Guru Saidul kau insya Allah. Bapak Ibu bangga punya alumni Tuan Guru Saidul. Inyolah membawa ambo tahun 2007 boleh dulu menjemput berkah. Tema awak dalam pertemuan kau apa namanya? Pulang ke rumah menjemput berkah. Berkah kau diambil dari bahasa Arab, dari 3 huruf. Barokah. Dalam bahasa Arab barokah ya buruku. Iko mohon maaf, iko masih sulasi mujarad. Barokah ya buruku itu ada dalam hadis. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibilu. Janganlah kamu turun seperti turunnya onta. Jadi barokah ya buruku artinya unta nan turun ke tanah. Ambo punya tanah. Ustadz Busihat Anas punya tanah. Tuan Guru Saidul Tombang punya tanah. Antau tanah kami nanti kok datang unta. Luasnya sama, tanahnya sama, tompeknya sama, tapi unta nan datang iko bontinya ke tanah ambo. Dia apa ke tanah ambo? Ngapa ndak ke tanah Cubu Sihat? Kenapa ndak tanah ke Tuan Guru Saidul? Sebab nama ceramah ambo, jadi musuh ke tanah ambo. Datang unta, bontinya ke tanah ambo. Walaupun tanah kau sama, maka tanah yang berkah itu adalah tanah ambo. Sebab apa tanah berkah itu tanah ambo? Sebab kalau unta datang ke tanah ambo, ambo dapat tunggangan unta, ambo dapat bulu unta, ambo dapat kulit unta, ambo dapat daging unta. Maka ambo bertuah sebab ambo dapat unta, sebab unta berhenti turun di tanah ambo. Itulah makna barokah. Mana tahu anak-anak awak bertanya, iko ambo menjolehkan kau bukan kepada alumni Islamic Center, iko kepada nanti ataupun nan menonton melalui channel iko nan alun paham. Kalau alumni ko awak ceramahi ku sama dengan menggarami air laut, sama dengan maju itik bonang. Iko insyaallah. Kalaupun ada mengulang, iko sekedar mengulang kaji insyaallah. Jadi kalau ada bapak ibu menengok, apa Ustaz Somad ceramah di Islamik kok ndak sama contoh di TV sama di YouTube. Memang agak lain rasanya kalau senior awak di belakang.
Iko waso-waso peserta dacil gini kok. Uang kau 96. Ustadz Buya Muhammad Adi 96. Ustadz Sarul Aidi 96. Ustadz Edi Amran 97. Ambo 98. Walaupun secara umum Ambo lebih tua, tapi sampai ke Mesir mereka dulu. Kenapa Ustadz Lambek ke Mesir? Sebab Ambo masuk dulu ke UIN. Ambo sampai transit 96. Kalau secara logika akal, untuk apalah transit dulu di UIN 96? Kenapa tidak langsung aja ke Mesir? Rupanya ada hikmah di balik itu sodonya. Setelah kini 96 ada namanya Ikatan Alumni UIN angkatan 96. Dan salah satu angkatan itulah yang ada di belakang Ambo kok namanya Ustadz Repol. Ini sama-sama angkatan 96. Jadi kami alhamdulillah selalu bertemu. Dan gara-gara konal sama inyo, kok lama kau jalan ke rumah Ambo tu di aspal. Jadi selalu ada hikmah-hikmah nan luar biasa. Ambo ndak tamat dari IAIN 96 Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab ndak selesai Ambo. Tapi untuk ikatan alumni Ambo ikut. Lalu kemudian Ambo dengan Ustadz Samsul Aidi, beliau di UKM selesai. Ambo cuma 2 semester. Lalu kemudian diundang Ambo sebelum Covid ke UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Lalu kata profesor itu menyebut, Ustadz Abdul Somad kami angkat sebagai alumni ketua Malaysia. Kata Ambo, saya kan 2 semester tidak selesai. Kata Ambo, ada peraturan baru, siapa sahaja 4 hari pun belajar sudah boleh dianggap alumni gitu. Iyo pulo betul. Jadi Ambo kemana-mana selalu poi. Kalau ke Aceh, Ambo datang ke ulama-ulama nan tua. Ada namanya Abu Kutakrung, masih hidup lagi. Murid-murid dari Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali kau mengambil tarekat dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Jadi awak sebagai uang Riau, uang Kampar bangga bahwa salah satu yang diyakini sebagai wali Allah di Aceh mengambil tarikatnya. Ketika orang itu menyebut ulama besar di tempat kami, pas awak bacakan silsilahnya, bersuluknya kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Waktu ditanya orang tu, kenal Ustaz Abdul Ghani Al-Kampari? Langsung Ambo kalukan KTP Ambo, Kabupaten Kampar. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa dengan bersilaturahim itulah barokah ikutun insyaallah. Maka jangan sampai tidak datang kalau acara silaturahim. Tapi kalau silaturahim iko setahun sekali, tentu sampai lupa awak siapa yang memboi 1 juta, siapa yang 5.000. Maka paling tidak ada namanya muzakarah sebulan sekali. Setuju? Nan bisa datang silakan, nan tak dapat datang silakan mengikuti melalui online. Cuma online kok jangan kodok ikut acara online. Awak khawatirnya nan masuk surga kok offline, nan online surganya online juga. Nah itu. Jadi dibuatkan kalendernya dari kini, muzakarah awak 2023 2 boleh kali. Januari tema muzakarahnya tentang ainallah. Sebab kini awak kalau bersuah sama orang kan kaifahalu, apa kabar? Kini ndak bersuah ainallah. Ikonan golak kok tila konai. Dulu setahu kami dulu, kalau awak pertama kali mengaji belajar mengajau hadis nampak tamu awak riwayatkan adalah al-musalsalat bil awwaliyah. Haddatsani syaikhi kama haddatsani syaikhihi an syaikhihi awwalu haditsin sami'tu anhu. Hadis nam pertama ambo dongau dari inyo sampai kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As mendongau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Namanya al-musalsalat bil awwaliyah. Hadis pertama yang awak riwayatkan adalah hadis rahmah.
Irhamu man fil ardi, sayangi orang di bumi, maka malaikat di langit akan menyayangi kamu. Yarhamkum man fis sama, itu malaikat, bukan Allah di langit. Akininda hadis nampak tamu dikaji di majelisnya, ainallah, di mana Allah? Allah duduk di atas aras. Siapa saja nan indak meyakini Allah duduk di atas aras, makonyo kafir. Itulah maka orang banyak heran. Banyak orang bertanya-tanya, kan beberapa bulanan lalu, beberapa tahunan lalu ada video viral. Perti firqah dhalla, NU firqah dhalla, Muhammadiyah firqah dhalla, Abdul Somad bodoh. De apa didolah-dolah kanyo iko? De iko perti menyawi Allah maujud bila makan. Iko aras. Aras kok kan makhluk kan? Berarti aras iko ada awalnya. Sedangkan Allah itu tidak ada awalnya. Jadi sebelum aras itu ada, Allah itu di mana? Allah itu maujud bila makan. Sebab makan itu muhdas. Sebab tempat itu baru diciptakan Allah. Allah lah ada sebelum aras itu ada. Kalau Allah menciptakan aras, sesudah itu inyo naik ke atas aras, berarti inyo hulul, inyo bertempat pada baharu. Maka apa bedanya dengan makhluk? Awak insya Allah masak awak kaji itu dulu dalam ad-dasuqi ala ummil barahir, maka disabihinya mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu munazzahun anil jihatis sitti dalam akidah Tahawiyah. Allah itu suci dari 6 arah. Indak di atas, indak di bawah, indak di muka, indak di belakang, indak di kanan, indak di kiri. Sebab apa? Sebab zaman dan waktu adalah baharu, sedangkan Allah itu qadim. Makanya selalu dipanggil ya qadim, ya qadim, untuk memisahkan ini dengan baharu. Tapi kalau disebut ya qadim, alhamdulillah Bapak Kapolresnya sama Dandimnya tamat pesantren, sehingga ketika disebut ya qadimnya paham bahwa yang dipanggil itu ya qadim itu Allah. Sebab kalau tidak pahamnya dibisikkan dari panitia, ya qadim, ya qadim. Mohon maaf Ustadz, Kapolres datang juga gitu. Nyandi mau qadim gua aja. Ngan golanya telambe, lamunya paham. Allah maujud bila makan. Tapi uang Asy'ari difitnah Allah fi kulli makan. Allah fi kulli makan itu bukan Asy'ari, itu Jaham bin Safwan, namanya Jahamiyah. Maka aliran-aliran modern kini ada Murji'ah, ada Khawarij, ada Jahamiyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada sekuler, ada liberal, ada komunis, ada ateis, ada agnostik. Satu-satunya nan bisa menyelamatkan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah nan mano? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau disebut Ahlus Sunnah cuma Asy'ariyah dan Maturidiyah. Alhamdulillah awak dibesarkan dalam bimbingan guru-guru awak bersanad sampai kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada artis menyebut dalam berita portal medsos, inyo pojamkan mata, naiknya ke atas sampai di atas nampaknya Tuhan tu hitam sedang duduk. Percayanya Tuhan tu hitam. Sedangkan anak muda kini jangankan Tuhan, bini hitam pun tak maunya. Mohon maaf ibu yang hitamnya itu sih. Ikut Tuhannya hitam katanya sedang duduk di atas. Padahal kalau yang belajar sifat 20 selesai dengan satu sifat saja. Apa itu? Mukhalafatu lil hawadis. Anak-anak kita diajarkan di medsos. Orang dulu kalau menyebarkan aliran sesat diam-diam. Kini inyo bicara di YouTube. Apa katanya di YouTube? Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa ambo memandang ke sana? Kenapa saya cuma memandang ke sana? Sebab kalau memandang ke siko, miko mati. Oh, enggak idenya. Tuhan dulu pernah ada,
Tapi kini Tuhanlah mati. Aliran ko dari Jerman. Nama orang namanya Tuhan pernah mati. Iko namanya Nietzsche. Tulisannya payah mingeknya. Pokoknya jauh membacanya Nietzsche. Nietzsche mengatakan Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Orang bingung membantah. Kalau yang belajar sifat 20 selesai dengan satu sifat, baqa. Kalau dia berawal berakhir, maka dia bukan Tuhan. Wujud tidak baqa. Baqa tak ada akhirnya. Tuhan pernah lahir. Kalau dia lahir berarti keluar, maaf cakap, dari rahim, dari kemaluan. Kalau begitu ada awalnya. Maka Allah tidak berawal. Lam yalid walam yulad. Lalu datanglah orang. Kenapa sifat cuma 20? Sifat itu Allah banyak. Sifat itu tak terbatas. Kenapa cuma sifat 20? Sifat Allah itu bukan cuma 20. 20 itu disusun ulama sebagai kunci untuk membantah kelompok, aliran, agama, apapun yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kecerdasan ulama. Cukup dia susun 20, maka terbantah yang mengatakan menistai, menodai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maujud bila makan. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka ketika tempat itu dia ciptakan, maka dia tidak berpindah ke tempat tersebut. Kalau berpindah dia ke tempat tersebut, maka dia menjadi baharu, maka dia menjadi bertentangan, maka dia menjadi sama dengan makhluk. Ini mesti kita tanamkan ke anak-anak kita. Dan tak cukup hanya sekedar pengajian, mesti ada mudzakarah. Zakara yuzakiru mudzakaratan, musyarakah, syaraka yusyariku musyarakah. Ini rubai mazid. Ambo punya bahan, ambo baca kitab, ustadz punya bahan, buya punya bahan, lalu awak baca bersama-sama, mudzakarah. Kini awak tidak bisa mengandalkan bacaan awak. Mungkin adonan terbaca di awak, tapi uang lain lebih bacaannya daripada itu. Maka muzakarah mesti ada. Bapak ibu setuju kalau ada alumni kau membuat muzakarah? Yang bisa datang alhamdulillah. Dan tidak bisa datang cukup kirim ke transfer ke nomor berikut ini. Bulan Januari, itu hanya sebagai contoh saja. Januari bahas tentang ainallah. Apa sebenarnya hadis jariyah itu? Bulan Februari bahas tentang malaikat-malaikat. Bulan Februari bahas, Maret bahas tentang masalah talaffuz bin niyah. Bulan April bahas tentang masalah apa sebenarnya yang disebut dengan bid'ah itu. Ini hasilnya nanti jadikanlah satu buku kecil, buku-buku ketek ini kutai, lalu kemudian dicetak menjadi buku besar. Ambo mencetak buku 100 halaman. Jadi kalau satu kali muzakarah awak hasilnya 1 halaman, ambo cetak di Pekanbaru 19.000. Cetak 1000 eksemplar masih bisa diskon. Jadi amat sangat bisa awak cetak, lalu kemudian dibagikan ke pondok-pondok pesantren lain, ke pengajian-pengajian, guru-guru, alumni-alumni mengkaji di masjidnya masing-masing. Manfaatnya amat sangat berharga. Ambo berjanji di antara 12 bulan muzakarah 2023 paling enggak ambo akan datang sekali untuk hadir insyaallah. Mengubat kerinduan. Tadi ambo tanya Buya Muhammad Abdi, masih ada ulai awak muzakarah condo dulu beswo Buya iko, bersilaturahim dengan Buya iko, golak-golak dengan Buya iko. Lah ndak ada ulai kini. Oke, ndak masalah kalau di majlis ndak ada, ndak masalah kalau di ormas ndak ada. Tapi awak akan buwe di antara para asatis awak melalui alumni-alumni yang berilmu, yang berkualitas, yang luar biasa insyaallah. Tahun 2010 diteleponlah ambo oleh kantor Kementerian Agama. 2010 pertama kali musabaqah menulis karya ilmiah. 20 tahunan lalu. MTQ-nya di Kuantan Singingi. Ustadz Somad, tolong carikan
biasa kalau habis baterai itu berarti lah hampir sejam. Tadi yang memulai jam 9:30, kinilah jam 9:05. Berarti waktu ambo tinggal 5 menit lagi. Sebab di mana-mana 600 ml. Walaupun tidak menengok mencari jam, ambo tetap tahu bahwa ambo lah hampir sejam. Terasa dari kesemutan. Ustaz Somad, tolong cari, kata Ustaz Zulfadli, tolong cari mahasiswa UIN yang paling cerdas, yang bisa menulis makalah untuk lomba musabaqah menulis karya ilmiah. Assalamualaikum, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifzil Quran, musabaqah khatil Quran. Iyalah, 30.000 mahasiswa UIN. 30.000 mahasiswa UIN itu yang paling hebat-hebatnya cuma satu kelas. Itulah kelas internasional. Belajarnya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, kitab kuning. Di antara anak-anak kelas internasional kok, ambo pilih suram dan hafal Quran dan selalu bisa menjawab di kelas yang menurut pikiran ambo konon paling cerdas. Ambo kirimlah ikut musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau, juara 1, dikirim ke nasional Indonesia, juara alumni dari Islamic Center. Namanya Ustadz Abu Zar Al-Lifari. Adonya kini lah jadi dosen kini. Jadi dosen-dosen, ilmuwan-ilmuwan yang hafal Quran, yang baca kitabnya lancar, mereka mesti bangkit, mesti kumpul muzakarah, hasilnya jadi buku, bukunya diajarkan di masjid, barulah awak bisa menampilkan ikonan ahlus sunnah itu. Betul? Kini ada pesantren namanya pesantren Imam Syafi'i, tapi tidak membaca kunut. Imam Syafi'i apa tuh? Imam Syafi'i palsu. Imam Syafi'i membaca kunut sampai meninggal dunia. Ambo tidak menyalahkan orang yang tidak membaca kunut. Sebab Imam Hanafi tidak membaca kunut, Imam Hambali tidak membaca kunut. Tidak masalah. Yang jadi masalah, inya menyebut Imam Syafi'i, tapi bukan Imam Syafi'i dan awak pelajari. Berarti apa itu? Imam Syafi'i hoax. Membuat pesantren Imam Nawawi, tapi mengatakan bacaan Al-Fatihah tak sampai pada orang meninggal dunia. Padahal Imam Nawawi mengatakan sampai. Kenapa mesti nama Imam Syafi'i dan Imam Nawawi yang dipakai? Kenapa tidak gue pesantren Imam Ibnu Taimiyah? Kenapa tidak gue pesantren Muhammad bin Abdul Wahab? Berarti ingin menipu masyarakat. Masyarakat pun memasukkan anak berbondong-bondong karena dianggapnya akan mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Padahal tidak. Masukkanlah anak ke Islamic Center. Oh enggak, Islamic Center kok bid'ah. Kenapa? Karena Islamic itu tulisannya Islamic Centre. Itu bahasa Inggris, bahasa orang kafir. Yang ahlu sunnah kok Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, dalam pembukaan surat Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin ikut dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Ta'ala. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, pembukaan surat Yasin? Diriwayatkan hadis, iqra'uha ala mautakum, bacakan Yasin pada orang yang meninggal dunia. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim, pembukaan surat Yasin? Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Quran adalah Yasin. Tiba-tiba menyebut nama Ibnu Katsir, tapi membid'ahkan baca Yasin bersama-sama. Ibnu Katsir apa kok? Ibnu Katsir hoax, Ibnu Katsir palsu. Mana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti tampil ke depan. Tapi sekarang kan mesti ada layarnya Ustaz, mesti ada channelnya Ustaz. Insya Allah ke depan semua muzakarah awak tahun 2023 dua boleh kali muzakarah itu nanti akan diupload di channel Islamic Center Al-Hidayah Kampar channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.
Channelnya lah ada atau belum? Belum ada. Aku yang paling unik. Endorse-nya dulu, baru channelnya menyusul belakang. Di mana kami bisa kursus? Alhamdulillah. Iko ada channel namanya. Jadi kalau Bapak Ibu, kini Abdul Somad sedang di Medan, kini Ustadz Somad sedang di Batam, kini Ustadz Somad sedang di Papua, kini Ustadz Somad sedang di Jakarta. Itu berita itu sodonya di channel Hi Guys Official. Yang punya channel Hi Guys itu orang dari Islamic Center Al Hidayah. Ampun tidak menyebut alumni, sebabnya tidak selesai. Mantan ketua KPU Batam, lalu kemudian kini selalu menyertai ambo kemana-mana, dan inyo punya channel. Nanti mintakan waktu inyo agak 2 hari, Sabtu Ahad, hari libur kosong, atau pas kami di Siko hari Rabu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kosong, mintanya di Siko 3 hari untuk mendidik adik-adik kok contoh apa cara buat channel. Terus mengambil sanad YouTube kayaknya. Itu ada juga tasrifnya. Taba yatubu YouTuban. Minta kayaknya. 3 nan paling inti. Nan pertama shooting, nan kedua editing, nan ketiga uploading. Contoh apa cara men-shooting yang bagus, bagaimana cara mengedit yang bagus, bagaimana cara mengupload yang bagus. Inyo nan mengelola ompek. Nan pertama YouTube, nan kedua Instagram, nan ketiga Facebook, nan keopek TikTok. Jadi kok ompek channel dakwah iko mesti kita manfaatkan. Anak-anak muda yang ada Islamic Center Al Hidayah siap untuk menyebar ini melalui medsos. Sebab kita akan kalah kalau tidak pakai iko. Tidak cukup hanya sekedar pengajian muzakarah kita bersama, direkam, diupload, barulah kita bisa mengatakan jangan tonton iko, jangan dongau iko, tontonlah ini, dengarkanlah ini, karena ada bahannya. Makanya kalau awak tengok dalam Al-Quran, la taqulu ra'ina, jangan katakan ra'ina, tapi ada alternatifnya, wa qulun zurna. Kalau kita katakan iko haram, yang halal mano? Kalau kita katakan TV iko bid'ah, televisi sudah mulai ditinggalkan orang. Sebab apa? Sebab beralih dari TV, entah apa-apa gini namanya. Ambo pula lama tidak nonton TV, kecuali hanya menengok Maroko Monanggonya. Ada pula lah orang mengirimkan screenshot Facebook ke Ambo, Maroko menangkan doa Abdul Somad. Ambo tengok siapa lah mengupdate ku? Rupanya Ustadz Edi Amran. Ini lo menebarkan hadis palsu kok. Tapi dia menguntungkan Ambo iyo kan. Begitu hebatnya medsos Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ambo berharap tidak hanya sekedar membaca kitab, tidak hanya sekedar berhujjah, karena ilmu-ilmu yang ada ini luar biasa. Bapak Ibu yang anaknya di Islamic Center Al Hidayah, kok bangga atau tidak bangga? Kalau anak ibu cuma di SMP, iko hadir ibu kepala dinas pendapatan. Kami status kami tadi sama. Beliau diangkat sebagai alumni kehormatan. Ambo pun juga alumni kehormatan. Cuma bedanya tadi waktunya berapa ibu mengasih tadi. Dalam hati kok, oh punya alumni kehormatan mesti ngasih juga punya. Ambo mengasih 100 sak semen. Baik ambo kirimkan insyaallah. Berapa satu sak semen di Kampar gini? Hah? 60? 80? Oh banyak tuh. Baik ambo kirimkan insyaallah. Mudah-mudahan mengalir pahalanya untuk almarhumah Oma, almarhum ayah insyaallah. Datanglah saat ya Rasulullah, ummi matat, mak saya meninggal. Apa atau sadaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai. Lalu kata Sa'ad, ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, yang paling afdal memberikan air minum. Jadi masalah air minum tak usah kita urus lagi, sudah diurus Ustadz Sahrul Aidi insyaallah.
Adapun yang lain-lain ini yang belum selesai, selesaikanlah. Saya berharap setelah selesai acara ini jangan langsung pulang, datangi Buya, bertanya ke Buya apa yang perlu, berapa kelas lagi, berapa asrama lagi, berapa kosen lagi, berapa AC lagi, berapa batu bata lagi. Alhamdulillah, kata Buya, sejak Ustadz Somad potong acara reuni alumni tausiah lah banyak yang menelpon. Menelpon enggak berkirim, enggak bertanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicari duit pagi, petang, siang dan malam. Ma'akal tafa'afnaita, yang engkau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang dipakai lapuk, wa matasaddaqta fa'amdaita, yang disedekahkan, yang diwakafkan, itulah yang akan mengalir untuk hari esok. Mudah-mudahan ampunan awak wakafkan tadi itu mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Memang yang namanya pesantren tidak boleh selesai. Kami bawa pulang dengan Ustadz Endri dari Jawa Timur. Satu pesantren berdiri tahun 80. Santri pertamanya tidak sampai 10 orang. Kini santrinya 7 boleh 1000 orang. Sejak tahun itu sampai kini tukang tidak pernah berhenti. Kalau berhenti tukang berarti pesantren sudah innalillah. Maka dulu waktu tuan mau datang, tadi aku tanya Buya, dulu waktu tuan mau datang 2007 boleh kau kenal nado? Alun, kini ada. Kalau nado. Jadi pesantren mesti terus ada. Selesai mesti ada tanah yang baru. Fa idza faraghta fansab. Selesai satu, tambah satu. Selesai satu, tambah satu. Tapi kita tidak angkuh dan sombong. Kita serahkan kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Berserah kepada Allah itu setelah dibangun. Letakkan pondasi, tegakkan tiang, bersedekah, baru serahkan pada Allah. Bukan belum apa-apalah serahkan pada Allah. Dan sampai ada alumni ketika ditanya, bagaimana ada rencana bangun pesantren? Kita serahkan pada Allah. Itu namanya bukan ahlus sunnah, itu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dari kelompok Jabariyah. Jabariyah tidak ada mengatakan usaha, sedangkan awak ahlus sunnah wal jamaah ada namanya al-kasbu wal ikhtiyar. Itu adalah usaha kita. Mereka buya-buya awak, guru-guru awak sudah beramal. Adapun kita sampai ke depan tak tahu tak amal yang mana akan mengalir nih insyaallah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini semuanya menjadi amal jariah, mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Tak dapat dilepaskan pesantren Islamic Center Al-Hidayah dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dan sekarang di tahun 2022 ini Buya pimpinan Islamic Center sekaligus ketua Perti Kabupaten Kampar. Allahu Akbar. Semakin memperkuat 3 ciri khas. Yang pertama, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah Asy'ari, fikihnya Syafi'i. Kalau Nahdlatul Ulama masih umum, akidahnya Asy'ari, fikihnya 4 mazhab. Sedangkan Perti fikihnya akidahnya Asy'ari, fikihnya jelas, fikihnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi meninggal tahun 1916. Imam ulama kebanggaan ulama Nusantara, bil khusus awak dari Pulau Sumatera, merantau dari Bukit Tinggi sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Lalu kemudian setelah belajar tafsir, belajar hadis, belajar bahasa Arab, belajar fikih, karena bertuah menikah dengan anak Syekh Saleh Al-Kurdi. Syekh Saleh Al-Kurdi dekat dengan Syarif Hussein, pemimpin Makkah Al-Mukarramah. Sebelum seperti sekarang, Makkah itu condok kini sejak tahun 1920 ketika dikuasai oleh King Saud, King Abdul Aziz. Maka dialah yang merubah menjadi kerajaan Saudi Arabia, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, yang di bawah Arabnya Arabiyah. Saudiyah
karena keluarga Al-Su'ud. Sedangkan sebelumnya Makkah Madinah itu disebut dengan Hijaz, dipimpin oleh Syarif Husain. Syarif Husain menjadi imam. Ditakdirkan Allah salah bacaan Imam Syarif Husain, diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi dari belakang. Tertarik Syarif Husain berdialog, maka diangkatlah dia jadi imam Masjidil Haram. Meninggal pada tahun 1996. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid datang dari Jawa Timur, namanya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Itulah yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid datang dari Medan, Sumatera Utara. Balik ke Medan, diangkat Sultan Delhi Melayu menjadi imam di Masjid Raya Al-Masud, namanya Syekh Hasan Maksum. Murid-murid dia mendirikan ormas. Itulah dia Al-Jam'iyatul Wasliyah. Murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi pulang ke Bukit Tinggi. Itulah yang dikenal dengan nama Inya Candong. Surang lagi namanya Inya Jaho. Inya Candong dan Inya Jaho. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli namanya, mendirikan ormas. Itulah namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Inya Candong punya murid langsung. Itulah dia Syekh Abuya Bakhtiar Daud. Jadi sanad awak, sanad ali namanya kalau dalam istilah hadis. Sanadnya lebih tinggi. Jadi murid-murid Buya Bakhtiar Daud kalau ditanya, apa sanad ke Perti? Ambo dari almarhum Buya, Buya langsung kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli langsung kepada Syekh Imam Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi. Sanad iko musti awak jago. Tolong dihafal sebab iko akan kolo dalam UAS ujian akhir semester. Secara sanad keorganisasian ado, secara sanad fikih ado. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tarekat secara khusus. Kalau Nahdlatul Ulama, tarekatnya namanya Al-Jam'iyah At-Turuq Al-Mu'tabarah, Persatuan Tarekat Mu'tabarah. Sedangkan Perti khusus, tarekatnya tarekat Naqsyabandiyah. Dia adalah Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Imam Bahauddin Naqsyabandi. Kenapa Naqsyabandiyah selalu dikaitkan dengan Khalidiyah? Tarekatnya apa? Naqsyabandiyah Khalidiyah. Kalau Naqsyabandiyah, iya Bahauddin Naqsyabandi. Khalidiyah kok datangnya dari mana? Sebab ada seorang ulama namanya Imam Khalid Al-Kurdi. Al-Kurdi sebabnya orang Kurdi. Al-Baghdadi sebabnya orang Baghdad. Namanya Imam Khalid Al-Kurdi Al-Baghdadi. Imam Khalid kau punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi kau punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Karimi. Syekh Sulaiman Al-Karimi kau punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi kau punya murid namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Itulah dia Syekh Abdul Wahab Rokan yang ada di Langkat. Tanah itu dari Sultan Musa. Jadi dulu Sultan Langkat itu bertarekat. Mengapa Sultan itu hatinya lembut? Karena bertarekat, mengambil baiat tarekat. Dikasihnya lah tanah terhampar. Tuan guru ikut tanah, maka berdirilah satu kampung. Syekh Abdul Wahab Rokan memejamkan matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram. Pintu Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Maka ambo namakan kampung iko namanya Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Nak ke mana? Bersilam. Itulah yang bersilam Langkat. Dari mana? Dari Syekh Khalid Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsyabandi. Awak ulang balik dari awal. Syekh Khalid Diyauddin, mohon maaf kalau hari ko ada yang mengulang tasrif, ada yang mengulang sanad. Memang anggap aja reuni ko sekaligus ujian. Dari Syekh Khalid Al-Kurdi An-Naqsyabandi turun ke muridnya namanya Syekh Abdullah Afandi. Dari Syekh Abdullah Afandi turun ke muridnya namanya Syekh Sulaiman Al-Karimi. Dari Syekh Sulaiman Al-Karimi turun ke muridnya namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun ke muridnya namanya
Syekh Ali Ridho. Dari Syekh Ali Ridho turun ke muridnya namanya Syekh Jalaluddin. Dari Syekh Jalaluddin turun ke muridnya namanya Syekh Dr. Salman Daim. Dari Syekh Salman Daim turun ke muridnya, itulah dia Buya Muhammad Abdi. Boleh? Jadi Assalamualaikum, kalau ada orang ingin, Ustaz, saya ingin supaya hati saya ini khusyuk berzikir, kemana saya bersuluk? Apa jauh-jauh, datanglah bersuluk ke Islamic Center. Mau bersuluk? Dari bunyinya tak mau. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut menyebut la ilaha illallah, hati mengingik sawit, namanya zikir brondol. Subhanallah, 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 subhanallah. Mulut menyebut subhanallah, hati mengingik karet, namanya zikir gotah. Jadi orang bersuluk tu apa yang ditanamkannya dalam suluk, ditalkinkan ke telinganya, seakan-akan nyo mati. Orang bersuluk itu mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Maka orang kalau lagu bersuluk tak takutnya lagi mati. Maka orang boleh tanya orang, Ustaz takut mati? Takut seketik. Dibisikkan ke telinga sebelah kanan, dimandikan macam mandi jenazah, dikapankan macam pakaian kapan orang mati, ditalkinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang Perti bertarekat dari Syekh Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi turun ke muridnya namanya Syekh Abdullah Afandi. Dari Syekh Abdullah Afandi turun ke muridnya, ikut jalur yang lain, bukan Sulaiman Al-Qarimi. Dari Syekh Abdullah Afandi turun ke muridnya namanya Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minkabawi. Dari Syekh Ismail turun ke muridnya namanya Syekh Mahmudin Deli. Dari Syekh Mahmudin Duli turun ke muridnya namanya Syekh Abdurrahman Tanjung Alai. Dari Syekh Abdurrahman Tanjung Alai turun ke muridnya namanya Syekh Ja'far Pulau Godang. Dari Syekh Ja'far Pulau Godang turun ke muridnya namanya Syekh Zakaria Labaisati. Dari Syekh Zakaria Labaisati turun ke muridnya, itulah ke Buya Bakhtiar Daud. Ustaz tahu dari mana? Ambo bertanya ke Buya Sarbaini. Buya Sarbaini, almarhum Buya Bakhtiar Daud itu bertarikat. Yo. Dari mana yang ngambil? Dari Syekh Zakaria Labaisati. Dari mana Buya tahu? Kami sama-sama mengambil. Ambo tanyakan ke Buya Muhammad Abdi. Iyo sanad kau betul Buya. Iyo. Dari Buya Zakaria Labaisati naik kepada Syekh Ja'far Pulau Godang. Dari Syekh Ja'far Pulau Godang kepada Syekh Abdurrahman Tanjung Alai. Dari Syekh Abdurrahman Tanjung Alai ke Syekh Mahmudin Deli. Dari Syekh Mahmudin Deli sampai kepada Syekh Ismail. Dari Syekh Ismail ke Syekh Abdul Afandi. Dari Syekh Abdul Afandi kepada Syekh Khalid Al-Kurdi Al-Baghdadi. Dari Syekh Abdurrahman Tanjung Alai turun ke bawah ke Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang turun ke anaknya, tapi melalui satu guru namanya dari Khalifah Mayong. Dari Khalifah Mayong turun kepada Syekh Ja'far, turun kepada Buya Abdul Somad. Buya Abdul Somad Pelalawan punya anak, itulah kini Khalifah Muda. Deknya masih muda, disebut Khalifah Muda, dan alumni Islamic Center yang ada kini sedang mengajar di Pelawan. Imam besar di Masjid Ulul Azmi, namanya Buya Ustadz Khalifah Muda Zulkarnain bin Buya Somad LC. Hadirnya gini. Jadi kalau ditanya, Ustadz Somad itu hanya berceramah saja tentang tarekat. Apakah ini orang Perti? Ambo anggota Komisi Fatwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi Riau. Lalu kemudian masalah akidah Asy'ari, masalah fikih Syafi'i, masalah bertasawuf tarekat Naqsabandiyah. Ambo bersuluk, saksi suluk ambo Ustadz Edi Amran. Inyo juga sama-sama bersuluk mengambil dari almarhum Buya Somad Pelalawan. Bagi yang belum bersuluk, bersuluklah. Tak usah jauh-jauh ambil baiat tarekat ke Buya Muhammad Abdi. Sebab awak iko kalau mati yang awak bawa la ilaha illallah. Berapa lama suluk tu Buya?
Sulu 40 hari 40 malam. Tapi dia ambo sibuk penuh jadwal ceramah, ambo ambil yang edisi minimalis 10 hari. Matikan handphone, habiskan solo ceramah jadwal, fokuskan diri, stop semua, masuk dalam kelambu, dimandikan buaya, dipakaikan kain kapan, dibisikkan la ilallah ke telinga. Sesudah itu berzikir non-stop 1 hari sekian ribu. Tak ada zikir lain daripada Allah, 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 Allah. Tak berbunyi, tak bersuara. Macam mana zikir tak berbunyi, tak bersuara? Maka ikutlah baiatnya. Maka orang pun mempermasalahkan, mana ada zikir Allah, Allah. Nya lupa bahawa ayat itu dan selalunya baca. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Coba tengok ayatnya. Alladzina yadhkuruna Allah, 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 Allah. Tahu tak? Allah waktu duduk, Allah waktu berbaring. Iyo, kalau awak mati dalam keadaan di pesantren, banyak santri yang membisikkan awak la ilaha illallah. Kalau matinya di pesawat, mata sedang menengok pramugari. Kalau matinya di ruang ICU, yang di dalam itu tidak ada siapa-siapa jam 2 malam, siapa yang membisikkan? Maka yang bisa menolong adalah zikir Allah, 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 Allah. Tak putih. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, toga, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Dalil hadisnya mana? La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat selama di atas muka bumi kok masih ada orang namanya bui 3 kali Allah, Allah, Allah. Jadi kalau ditanya mana hadisnya, kok hadisnya, mana ayatnya, kok ayatnya, kenapa tak mau menerima? Karena yang meriwayatkan Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang kalau awak suram, saking banyaknya orang gilo, orang nan waras ragu tentang kewarasannya. Itu nanti terjadi gini. Ada orang waras, poinnya ke kilometer seboleh, rumah sakit jiwa Tampan. Datang uang tamu muda Jakarta, ternyata orang tampan-tampan masuk rumah sakit jiwa ya Pak Ustadz gitu. Ada orang waras masuk ke rumah sakit jiwa Tampan, sampai di pintu ada beberapa orang gilo bertanya ke yang waras kok, Bapak gila ya? Kata nang waras kok, saya ini waras, kamu nang gilo. Sesudah itunya pun masuk ke dalam, sampai di dalam gedung berbaris uang gilo, ramai-ramai tepuk tangan. Orang gila, orang gila. Katanya, saya nang waras, kamu kok nang gila. Masuknya ke dalam, sampai ke tanah lapang di dalam, makin ramai uang gilo. Bapak gila, kapan gila? Lama-lama inyonan ragu, siapa nang sebuah namanya gilo? Saking banyaknya orang gilo, maka orang waras ragu tentang kewarasannya. Itulah yang terjadi gini. Inyo namanya kami na ahlus sunnah, kami na ahlus sunnah, kami na ahlus sunnah, kalian na ahlul bid'ah. Lama-lama awak nan ahlus sunnah nan asli pun ragu tentang keahlus sunnahan awak. Kinilah banyak awak nan ragu maulid, banyak ragu tahlil, banyak ragu bersuluh, banyak ragu bertarekat. Maka insya Allah dengan program 2023 semakin kuatlah awak dengan hasil muzakarah iko. Temanya jauh-jauh hari awak bagi. Kalau perlu di kalender 2023 lengkap di situ kapan pertemuan, supaya judul temanya Masya Allah iko akademisi, orang-orang yang cerdas, ustadz-ustadz awak ada Ustadz Masari, memang beliau dosen, memang beliau bisa memprogramkan. Ketua panitia pulau kini, insya Allah ambo yakin dan percaya, ambo sangat berharap dengan hasil muzakarah iko. Sebab apa? Kalau hasil muzakarah ko ada, ambo bisa menunjukkan bahan. Jadi kalau orang ragu dengan ceramah ambo, itu kan kata Abdul Somad itu. Abdul Somad yang disosekkan uang potang, Abdul Somad yang dikatakan bodoh potang. Iko bukan hasil pikiran Abdul Somad, iko hasil muzakarah para alim ulama dari Islamic Center Al-Hidayah. Allah Akbar. Ambo kalau diajak orang ambo tidak peduli.
Ditontonkan orang video itu ke Ambo, ditanya orang. Sampai di mana-mana, di Jakarta, di Jawa, di Kalimantan. Ustaz kenal dengan video namanya Ustaz Bodoh. Kata Ambo, enggak, itu mungkin dari jangkui panjangnya sinterklas kata Ambo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita ke depan kita tak tahu ancamannya begitu besar. TV-nya, radionya, channel YouTube-nya. Maka kalau kita tidak bergerak, na'udzubillah, keberkahan-keberkahan ini akan datang kalau kita balik membangun pondok pesantren. Dan Ambo merasakan keberkahan ini dengan berkumpul dengan para alim, para ulama, dengan para santri. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah iman dan Islam. Akhirnya 1 jam 15 menit. Dari mulai setengah seboleh, kinilah jam 2 boleh, kurang 5 boleh. Mudah-mudahan apa yang Ambo sampaikan itu ada manfaatnya. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Al-Fakir Abdul Somad mohon maaf. Sudikah Bapak Ibu memaafkan Ambo? Alhamdulillah. Daripada Ambo cari di padang mahsyar, sedang di padang panjang aja payah wak besu, apalagi sampai di padang mahsyar. Maka insya Allah Ambo berharap kalau nanti Buya Bakhtiar Daud, kalau nanti Buya-Buya Ustadz Buya Ma'azad, kalau nanti Buya-Buya guru-guru mendapatkan syafaat dari Allah untuk memberikan syafaat pada orang beriman, maka Ambo pun termasuk orang yang mendapatkan syafaat itu nanti insyaallah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Terima kasih. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra, nahnu